Suku bangsa. Hai semua, kenalin nama saya Nadila Listiawan dari kelompok 1 Kisaka. Jika kita membahas mengenai kebudayaan di suatu wilayah, maka perlu kita bahas juga mengenai kelompok etnisnya. Banyak sekali suku-suku bangsa yang menghuni Pulau Sulawesi. Di antaranya adalah suku Bugis, suku asli yang banyak mendiami daerah Sulawesi Selatan. Suku Mandar. Mayoritas suku Mandar berdomisili di Sulawesi Barat. Ada juga di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Suku Toraja. Suku Toraja mendiami pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Suku ini terkenal akan wisata dan adat-adatnya. Suku Talaut. Suku yang mendiami pulau-pulau kecil di Kepulauan Sangir, Pulau Sulawesi Utara. Suku Makassar. Suku yang tinggal di pesisir selatan Pulau Sulawesi. Orang Makassar sendiri menyebutnya Mangkasra, yang berarti mereka yang bersifat terbuka. Suku Buton menempati wilayah-wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya Kepulauan Buton yang termasuk suku pelaut. Suku Balesang, yang mendiami Kecamatan Balesang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Suku Tolaki, suku asli Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Suku Patae berasal dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Suku Duri, sebagian besar berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Entrekang. Suku Moronene, suku asli pertama yang mendiami Sulawesi Tenggara. Suku Minahasa, suku terbesar di Sulawesi Utara. Suku Pamona, kebanyakan berdomisili di Sulawesi Tengah, dan beberapa lagi tinggal di Sulawesi Selatan. Dan masih banyak suku lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sulimarita dari kelompok Kisaka 1 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Adat budaya suku Bugis. Suku Bugis menganggap Lontara sebagai sumber tertulis yang berkaitan dengan sejarah, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat. Lontara dijadikan sebagai simbol budaya suku Bugis yang diwariskan dari masyarakat terdahulu ke masyarakat masa berikutnya. Orang Bugis memandang perkawinan sebagai sesuatu upacara adat yang bertujuan untuk menyatukan hubungan kekeluargaan antara dua keluarga besar menjadi semakin erat. Kawinan tidak dianggap sebatas menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami istri, melainkan mendekatkan hubungan keluarga yang sudah jauh. Pandangan ini membuat orang Bugis memilih perkawinan antara keluarga dekat karena mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Nama saya Nur Hasim Muzaki dari kelompok Kisaka akan menjelaskan rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi. Yang pertama, rumah adat suku Mandar. Rumah adat suku Mandar disebut boyang. Rumah panggung ini terdiri dari material kayu dan ditopang dengan tiang penyangga. Uniknya, tiang-tiang penyangga tersebut tidak ditancapkan ke tanah, tetapi hanya ditumpangkan ke sebuah batu datar untuk mencegah kayu lapuk. Rumah boyang memiliki dua tangga yang terletak di bagian depan dan belakang rumah, dan tangga tersebut harus memiliki jumlah yang ganjil antara 7 hingga 13. Dinding rumah biasanya menggunakan papan yang telah diukir sesuai dengan motif khas suku Mandar. Yang kedua, rumah adat suku Toraja. Rumah adat suku Toraja disebut tongkonan. Tongkonan dibangun dengan konstruksi yang terbuat dari kayu dan didirikan di atas tumpukan kayu. Biasanya material utama tongkonan adalah kayu uru yang bisa dijumpai dengan mudah di Sulawesi. Rumah adat ini dibuat tanpa menggunakan unsur logam, bahkan sebuah paku pun tidak digunakan dalam membangun tongkonan. Yang ketiga adalah rumah adat suku Luwu yang bernama Langkanai. Langkanai dulunya merupakan rumah dari para raja-raja Luwu dengan tiang penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga prengreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Yang keempat adalah rumah suku Bugis. Rumah Bugis terdiri dari dua jenis, tergantung status sosial orang yang tinggal di rumah itu. Rumah Sauraja untuk keturunan raja atau kaum bangsawan, sedangkan bola untuk masyarakat biasa.
Karakter khas rumah Bugis adalah berbentuk panggung dan disebut juga rumah panggung kayu. Rumah adat ini memiliki ciri khas atap yang berbentuk pelana dan memiliki timpalaja dengan jumlah tertentu sebagai simbol status sosial. Timpalaja atau disebut gavel merupakan bidang segitiga antara dinding dan pertemuan atap. Dan yang kelima adalah rumah adat suku Makassar. Rumah adat suku Makassar disebut bala. Bangunan rumah adat ini adalah bangunan rumah adat tradisional dengan model rumah panggung. Dalam arsitekturnya, rumah ini terbagi menjadi 3, yaitu bagian atap, inti rumah, dan kolong. Hal yang unik dari bala adalah pada umumnya atap terbuat dari ijuk atau jerami, sedangkan bagian lainnya terbuat dari perpaduan beberapa jenis kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitria Januarika dari kelompok Kisaka. Di sini saya akan mempresentasikan tarian tradisional dari Sulawesi. Yang pertama kita akan ke Sulawesi Utara, yaitu nama tariannya adalah tarian Tuman Tinde. Tarian tradisional satu ini merupakan tarian yang diangkat dari cerita rakyat Minahasa di Sulawesi Utara. Namanya adalah tarian Tuman Tinde. Tarian Tuman Tinde adalah salah satu tarian tradisional yang diangkat dari cerita rakyat Minahasa di Sulawesi Utara. Dalam tarian ini menceritakan kisah cinta petani dan seorang petari. Cerita ini kemudian dikemas dalam bentuk gerak tari yang khas dengan diiringi musik tradisional dan ditampilkan tanpa dialog. Tarian ini cukup terkenal di kalangan masyarakat Minahasa dan sering ditampilkan pada acara seperti pernikahan adat, pertunjukan seni, dan festival budaya. Selanjutnya kita beralih ke Sulawesi Barat dengan tarian Bolu Londong. Tarian ini dulunya merupakan tarian dengan kemenangan suku Mamasan yang sering dilakukan setelah pulang dari medan perang. Namanya adalah tarian Bulu Londong. Tarian Bulu Londong adalah salah satu tarian tradisional jenis tarian perang yang berasal dari daerah Mamasan, Sulawesi Barat. Tarian ini merupakan tarian yang dibawakan oleh para penari pria dengan pakaian dan bersenjatakan seperti lainnya para prajurit pada zaman dulu. Seperti halnya tarian perang lainnya, tarian Bulu Londong merupakan salah satu tarian yang sudah hampir punah dan tidak pernah ditampilkan lagi, diiringi dengan tidak adanya perang seperti zaman dahulu. Baik, kita akan beralih ke Sulawesi Selatan, yaitu dengan tarian Pagelu. Tarian tradisional satu ini merupakan salah satu tarian penyambut yang khas dari Sulawesi Selatan. Tarian Pagelu adalah salah satu tarian tradisional masyarakat suku Toraja di Sulawesi Selatan. Tarian ini termasuk tarian yang bersifat hiburan yang dibawakan oleh beberapa penari wanita dan diiringi oleh musik tradisional yang khas. Tari Pagelu ini merupakan salah satu tarian yang cukup terkenal di daerah Sulawesi Selatan. Biasanya tarian ini ditampilkan di acara-acara seperti penyambutan, pernikahan, pesta rakyat, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan beralih ke Sulawesi Tengah dengan tarian Ponatu. Tarian ini merupakan tarian tradisional yang menggunakan para penenun di daerah Donggala, Sulawesi Tengah. Tarian Ponatu adalah tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala, Sulawesi Tengah. Tarian ini biasanya ditampilkan oleh para penari wanita dan gerakan dalam tarian ini menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala, yaitu jenis sarung yang khas di daerah Donggala. Tarian Ponatanu merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Kabupaten Donggala. Tarian ini sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, festival budaya, bahkan promosi wisata. Selanjutnya kita akan ke daerah Sulawesi Tenggara dengan tarian Balumpa. Tarian tradisional satu ini merupakan tarian penyambutan yang khas di Sulawesi Tenggara.
Tarian Balumpa adalah tarian tradisional yang berasal dari daerah Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Tarian ini termasuk tarian pergaulan yang ditampilkan oleh penari wanita untuk menyambut para tamu terhormat yang datang ke sana. Tarian Balumpa ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sulawesi Tenggara, khususnya daerah Wakatobi. Tarian ini sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, dan festival budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Salsabila dari kelompok Gisaka akan mempresentasikan pakaian adat dari Sulawesi. Berikut ini adalah contoh-contoh pakaian adat dari Sulawesi yang saya presentasikan. Yang pertama, baju adat dari Sulawesi Selatan. Baju bodo adalah pakaian adat tradisional Bugis Makassar. Baju bodo merupakan penamaan Makassar, sedangkan dalam bahasa Bugis disebut baju ponco. Baju bodo berbentuk persegi yang tampak seperti balon berlengan pendek hanya setengah siku sesuai dengan namanya baju bodo. Dalam bahasa Makassar berarti baju pendek. Yang kedua yaitu baju adat dari Sulawesi Tengah. Baju ngembe adalah sebuah baju khas tradisional kaum perempuan dari suku Kaili di Sulawesi Tengah. Pada dasarnya, baju ini dipakai pada acara adat dan acara khusus suku Kaili. Bentuk baju ini bergerak bulat dengan ukuran baju yang longgar dengan terusan hingga ke pinggang dan lengannya tidak terlalu panjang. Yang ketiga yaitu baju adat dari Sulawesi Barat. Dari Sulawesi Barat ini, pakaian adatnya dinamakan Mamasa. Pakaian adat Mamasa ini memiliki bentuk atau karakteristik tersendiri yang membedakan dengan pakaian adat dari daerah lainnya. Pakaian adat ini dibedakan dalam dua jenis, yaitu pakaian adat yang dipakai oleh kaum bangsawan Tanah Bulawan dan pakaian adat untuk kalangan masyarakat umum. Yang keempat yaitu baju adat dari Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara ada dua jenis baju adat Tolaki, yaitu pakaian adat Babu Gawi dan pakaian tradisional Babu Gawi Langgai. Baju adat Babu Gawi Langgai untuk busana pengantin pria. Sementara pakaian adat Babu Gawi untuk mempelai wanita, kedua pakaian ini didaulat sebagai baju adat nasional untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kelima, baju adat dari Sulawesi Utara, yaitu baju laku tepung merupakan pakaian adat Provinsi Sulawesi Utara yang berasal dari suku Sangir Talaut. Pakaian adat tersebut dikenakan oleh laki-laki dan perempuan, biasanya dipakai saat upacara adat Tude yang merupakan warisan nenek moyang yang dilaksanakan turun-temurun. Hai semua, nama saya Novian Saga Ananta dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Saya akan menjelaskan tentang kerajinan tangan dari Pulau Sulawesi. Yang pertama adalah songkok bone. Dinamakan bone karena songkok ini berasal dari Kabupaten Bone. Sebutan lainnya adalah songkok reka. Songkok ini berbahan baku pelepah daun lontar yang dipukul dan ditumbuk hingga bersisa seratnya. Yang kedua adalah kain tenun tolaki. Motif tolaki mempunyai karakteristik spesial berupa benang emas yang membentuk garis halus serta terdapat aksen bunga kecil. Yang ketiga adalah kain tenun sekomandi. Sekomandi terdiri dari dua kata, yaitu seko yang berarti persaudaraan atau kekeluargaan, serta mandi yang berarti kuat atau erat, sehingga dapat dimaknai menjadi ikatan persaudaraan atau kekeluargaan yang erat. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wafa Kisah Arin Bujanggi. Saya dari kelompok Gisaka. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai masakan daerah dari Sulawesi. Mari kita lihat video berikut. Nah, yang pertama ada coto. Ini yang paling populer di daerah Sulawesi Selatan dan tentu tidak boleh kelewatan ya teman-teman. Hidangan ini banyak disebut dengan nama coto Makassar dan tentu coto ini dapat Anda temui di mana saja. Meski begitu, rasanya kurang afdol apabila Anda tidak menyicipinya langsung dari daerah asalnya. Nah, perlu kalian ketahui, coto Makassar ini terbuat dari jeroan sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Rebusan jeroan bercampur daging sapi ini kemudian diiris lalu dibumbui dengan bumbu yang diracik secara khusus. Yang kedua ada sop konro. Sop konro adalah masakan sup iga sapi khas Indonesia yang berasal dari tradisi Bugis dan Makassar. Sup ini biasanya dibuat dengan bahan iga sapi atau daging sapi.
Memasak sop konro terbilang praktis dan mudah. Bumbu yang digunakan pun tak sulit didapat. Sop konro sejatinya disantap dengan sepiring nasi, tapi banyak pula pemburu kuliner memilih untuk menyantapnya dengan potongan ketupat. Nah, perlu kalian ketahui, sop konro adalah hidangan yang wajib bagi masyarakat di kota Makassar loh. Konon, sop konro berawal saat ritual masyarakat akan memotong kerbau, kemudian bagian tulang dimasak dengan bumbu sederhana. Perkenalkan, nama saya Mustika Bagusanjani dari kelompok 1 Wisata dari Prodi D3 Rekamedia. Saya akan menjelaskan tentang alat musik di daerah Sulawesi. Ada banyak sekali jenis alat musik di daerah Sulawesi. Saya akan mencontohkan beberapa alat musik yang cukup terkenal, sering digunakan, dan legendaris di Sulawesi. Yang pertama, ada alat musik kolintang. Alat musik itu merupakan alat musik yang cukup terkenal di Minahasa, Sulawesi Utara. Instrumen musik ini biasanya terbuat dari kayu yang ringan dan disusun secara horizontal. Kedua, alat musik salude. Alat musik itu merupakan salah satu alat musik sejenis gitar tabung. Instrumen ini merupakan alat musik tradisional dari Sulawesi, yaitu bagian utara. Ketiga adalah alat musik jalapa. Alat musik ini adalah alat musik dari Sulawesi bagian selatan. Alat ini berbentuk seperti simbol yang terbuat dari logam kuningan. Instrumen tradisional ini biasanya dimainkan pada setiap upacara adat tertentu. Keempat, alat musik tolindo. Alat musik ini merupakan alat musik tradisional dari Sulawesi Selatan. Alat ini dimainkan dengan cara dipetik dan berbentuk sangat unik sekali. Kelima, alat musik ganda merupakan alat musik tradisional dari Sulawesi Tengah. Cara memainkannya adalah dilakukan dengan cara ditabung seperti gendang. Dan alat musik yang terakhir ini memiliki nama yang khas, yaitu Dimba Ngowuna, yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Namun, sayangnya seiring berkembangnya zaman, alat ini tergantikan oleh alat musik modern. Jadi, itu tadi adalah contoh-contoh dari alat musik di daerah Sulawesi. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mempertahankan dan mempelajari alat musik di berbagai daerah. Meskipun tidak semuanya, tapi kita harus tetap mengetahuinya agar tidak musnah dan tergantikan oleh budaya asing. Sekian dan terima kasih dari saya Mustika Bagusanjani. Lagu Posisani merupakan lagu daerah yang berasal dari Sulawesi Tengah. Lagu ini memiliki makna arti dari perkenalan dan juga menceritakan tentang kalian di perkenalan. Lagu ini merupakan ajakan untuk bernyanyi dan menari bersama sambil bergandengan. Lagu O Ingan Keki merupakan lagu daerah yang berasal dari Sulawesi Utara. Lirik lagu ini menceritakan tentang kasih sayang yang besar dari seorang ibu terhadap anaknya. Lagu Angin Mamiri merupakan lagu daerah yang berasal dari Sulawesi Selatan. Lirik lagu ini bermakna tentang pesan rindu yang ingin disampaikan ke orang tersayang. Namun, ada juga yang mengatakan kalau lagu ini memiliki makna ajakan
agar berharap atau memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lagu Tenggang Tenggang Lopi merupakan lagu daerah yang berasal dari Sulawesi Barat. Lagu ini menceritakan tentang adat masyarakat Mandar yang gemar berlayar, hingga kebiasaan ini menjadi turun-temurun. Perkenalkan, nama saya Nabila Aurelia dari kelompok Gisaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa daerah Sulawesi Tengah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bahasa yang terdapat di Sulawesi Tengah, yaitu Pomona, Mori, Banggai, Saluran, Balanta. Di Sulawesi Tengah, setiap tahun melakukan kajian penggunaan bahasa pada ruang publik di wilayah, kabupaten, atau kota Sulawesi. Lalu yang kedua, Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa bahasa yaitu Bonerate, Bugiste, Konjo, Laiolo, Lemolang, Makassar, Mandar, Rampi, Seko, Toraja, dan Wotu. Dan salah satunya adalah bahasa Bajo. Bahasa Bajo merupakan bahasa yang digunakan suku Bajo yang dikenal sebagai pengembara laut. Sulawesi Barat. Terdapat beberapa bahasa yaitu Baras, Duhulu, Budong-budong, Panai, Kone-kone, Mamuju, Mandar, Topoio. Salah satunya adalah Mamasa. Bahasa Mamasa merupakan bahasa daerah asli Provinsi Sulawesi Barat. Bahasa daerah Mamasa dibicarakan oleh masyarakat yang berada di Kelurahan Kawailan. Hai, perkenalkan, nama saya Fadia Setiara dari kelompok Gisaka. Saya mau menjelaskan tentang 8 macam taman yang ada di Sulawesi. 1. Taman Nasional Bulu Murung atau Bulu Saraung. 2. Taman Nasional Boganinani Wartabon. 3. Taman Nasional Bunaken. 4. Taman Nasional Kepulauan Togean. 5. Taman Nasional Wakatobi. 6. Taman Nasional Lorelindu. 7. Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. 8. Taman Nasional Takaboni Red. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arsa Pratama dari kelompok Gisaka. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tempat pariwisata di Pulau Sulawesi. Untuk yang pertama adalah Pantai Losari. Pantai ini terletak di Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Pantai ini terkenal dengan pemandangan matahari terbit dan matahari terbenamnya yang sangat indah. Yang kedua, ada patung Yesus Memberkati yang berlokasi di Tanah Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan. Patung ini merupakan patung Yesus tertinggi di dunia, mengalahkan patung Yesus yang berada di Brazil. Ketiga, ada air terjun Kimatas yang terletak di Kota Manado, Sulawesi Utara. Air terjun ini merupakan air terjun satu-satunya di Kota Manado. Di air terjun Kimatas, kita akan disuguhi oleh hutan tropis yang sangat rindang dan lebat. Suasananya pun sejuk dan menyegarkan. Yang keempat, ada Pulau Siladen yang terletak di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Di Pulau Siladen terkenal akan pemandangan bawah lautnya yang sangat indah, sehingga sangat banyak sekali wisatawan yang sangat ingin berkunjung ke sana. Perkenalkan, nama saya Gita Fahmiatul Syakila, saya dari kelompok Gisaka. Saya akan mengenalkan beberapa upacara adat yang ada di Sulawesi. Untuk yang pertama dari Sulawesi Tenggara, yakni upacara adat Monahu Ndau, merupakan tradisi tahunan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di desa Benua setelah selesai panen, sebagai bentuk syukuran atas hasil panen yang mereka dapatkan. Kedua dari Sulawesi Barat, yakni upacara adat Sayong Patudu yang diselenggarakan dalam rangka mensyukuri anak-anak yang telah khatam Al-Quran
Bagi masyarakat suku Mandar, tamat Al-Quran adalah sesuatu yang sangat istimewa dan patut disyukuri secara khusus dengan menyelenggarakan pesta adat Sayang Padudu. Dalam acara tersebut, ada pertunjukan atraksi kuda yang dihias dan menari ditunggangi oleh anak-anak yang ikut serta dalam acara tersebut. Selanjutnya ada dari Sulawesi Selatan, yakni Rambutuka. Upacara adat ini dilakukan sebagai bentuk syukur pasca pernikahan ataupun setelah panen, dan untuk mempererat jalinan silaturahim bersama sanak famili. Untuk yang keempat ada dari Sulawesi Utara, yakni upacara adat Mekikua. Upacara ini dilakukan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang telah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Yang terakhir ada dari Sulawesi Tengah, yakni upacara adat Balia Jinja. Adalah sebuah upacara ritual pengobatan yang bersifat non-medis telah dikenal sejak ratusan tahun lalu oleh masyarakat suku Kaili. Sebelum masa tersedianya rumah sakit, upacara ini diandalkan masyarakat Kaili untuk memperoleh petunjuk dari roh nenek moyang terkait bagaimana menyembuhkan penyakit yang tengah menimpa seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jazlina. Saya dari kelas 1B Prodi D3 Remik, kelompok Gisaka. Di sini saya ingin menyampaikan tentang festival budaya senjata tradisional di Sulawesi. Berikut ini ada beberapa senjata tradisional Sulawesi Selatan. 1. Besing. Besing merupakan senjata tradisional berupa tombak yang dibuat dari besi maupun logam. 2. Besin Bangrangah. Besing Bangrangah merupakan tombak bercabang layaknya sebuah trisula yang terbuat dari besi. Sementara gagangnya terbuat dari kayu dengan panjang lebih dari 1 meter. 3. Tapi. Tapi adalah keris yang terbuat dari besi yang bentuknya akan semakin kecil sehingga akan menghasilkan ujung yang runcing. 4. Kanna. Senjata berbentuk perisai yang berfungsi untuk melindungi diri dari serangan senjata parah musuh. 5. Pantuk. Pantuk merupakan senjata berupa tongkat yang terbuat dari kayu bulat dengan besi yang ada di pangkalnya. Senjata ini digunakan untuk memukul ataupun menyodok. 6. Kawali. Kawali adalah senjata tradisional yang berupa badi, sebuah pisau panjang yang memiliki ujung runcing. 7. Wajurante. Wajurante merupakan senjata berupa pakaian perang yang dibuat dari untayan-untayan cincin besi yang akan tampak seperti sebuah rajutan. 8. Kado. Kado merupakan tali penjerat yang digunakan suku Bugis untuk menangkap binatang buruan mereka.